Pagi ini saya dapat kiriman dari salah satu teman kicomania tentang burungnya yang mengalami keluhan suaranya cuma keluar seperti ayam. Coba teman-teman perhatikan suaranya seperti ini. Nah, terdengar bukan? Jadi saya sekitar 1 bulan yang lalu juga memantau burung yang suaranya seperti ini. Akhirnya tidak jadi saya bawa pulang. Karena yang pertama teman-teman ya ada beberapa pertimbangan. Oke, dan apa penyebabnya dan bagaimana pemecahannya? Sebelum saya lanjut, saya sampaikan selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Oke, teman-teman ya. Jadi 1 bulan yang lalu saya juga pernah ditawari 4 ekor murai batu. Salah satunya seperti ini, karena dia ekornya panjang minta mahal, harganya nggak nutut, itu akhirnya nggak saya ambil. Walaupun kalau saya sendiri sih enak, yang penting burungnya makan lahap, gemuk sehat, harganya cocok, masih ada napasnya itu saya ambil. Biasanya seperti itu karena saya di sini seperti bengkel murai batu. Tetapi karena harganya nggak nutut, akhirnya nggak saya ambil. Nah, pagi hari ini dikirimi teman kicomania, suaranya seperti ini. Yang pertama, teman-teman ya, burung seperti ini serak tingkat tinggi. Artinya pita suaranya udah rusak ya, udah sakit parah kayak gitu. Dimana burung tersebut untuk penanganannya, penyembuhannya butuh waktu yang lama. Nah, penyebabnya apa? Yang pertama biasanya tenggorokannya terluka. Ya mungkin dari kandang, kalau dari kandang ternak itu dia terburu-buru makan jangkrik yang nada sotangnya itu ya, ada duri-durinya. Makanya saya anjurkan ketika ngasih makan EF, kalau jangkrik itu dikasih seaman mungkin. Jadi duri-durinya dihilangkan. Ada sebagian kecil teman kicomania yang beranggapan bahwa wong di hutan aja nggak modeli nggak apa-apa. Itu beda lagi. Kalau di hutan mereka bisa menyesuaikan diri, mereka lebih pintar. Tetapi kalau kita rawat, karena udah lama kita rawat ya, dia tergantung sama kita. Apa yang kita kasih itulah yang dimakan. Akhirnya sekali 2 kali aman. Kalau berlama-lama mengonsumsi seperti itu bisa juga terluka. Nah, ini salah satunya teman-teman. Jadi kalau udah terluka ini ya sulit, penyembuhannya akan lama sekali. Terus yang pertama penyebabnya jangkrik. Yang kedua ya memang penyakit tertentu ya, misalkan pilek berlama-lama juga seperti ini, akhirnya menimbulkan tenggorokannya sakit kayak gitu ya. Nah, kurang lebih ya seperti itu teman-teman. Ada faktor-faktor lain. Nah, cara nanganin bagaimana cara nyembuhin ya teman-teman ya. Jadi kalau saya sendiri teman-teman tahu, saya bahkan tidak punya gacoan. Maksudnya saya nggak punya burung tetap. Semuanya saya jual untuk kenyamanan kicomania yang nyari atau kenyamanan pelanggan saya. Malah saya nggak punya gaco. Jadi yang bagus saja kita jual, apalagi yang jelek ya. Maksudnya nggak ada yang kita pertahankan, asalkan untung pasti saya jual gitu ya. Nah, balik lagi teman-teman ya, pada pokok masalah ketika dapat burung seperti ini kalau untuk balik lagi lama teman-teman, benar-benar lama. Saya pernah merawatnya itu hampir 1 tahun, itu nggak ada perubahannya sedikit sekali. Mungkin ya pita suaranya memang udah rusak kalau udah suara seperti ayam seperti ini kayak gitu. Jadi pengennya murai batunya itu berkicau menirukan suara lain, tetapi dia apalah daya, suara yang keluar itu suara seperti tetap suara ayam. Nah, untuk mengembalikan memang sulit. Jadi untuk perawatan biar nggak tambah parah, biasanya yang pertama yaitu tadi pola makannya, pemberian jangkrik EF ditata, terus mungkin minumnya bisa kita kasih obat racik atau kita kasih larutan, mungkin bisa seperti itu. Jaga kebersihan yang utama. Nah, balik lagi untuk balik normal 100% kan sulit. Tetapi kalau buat pejantan itu masih bisa. Kalau betina buat indukan masih bisa. Jadi masih bisa produksi lah, karena permasalahan di suaranya. Nah, kalau buat istilahnya indukan, apa berpengaruh di anaknya? Nah, ini kalau saya sendiri teman-teman ya, memang ada konten saya, yang pertama itu dari terah keturunan, yang kedua dari rawatan. Nah, balik lagi, kalau seperti ini adalah bukan sakit bawaan ya. Jadi ini adalah suatu cedera, bukan bawaan sejak lahir. Jadi dia hormon atau gennya itu masih normal. Jadi karena bukan bawaan sejak lahir, biasanya di anaknya itu nggak menurun sama sekali.
ini pernah saya terapkan juga, aman-aman saja. Jadi untuk seperti ini kalau buat kicauan variasinya kurang, saya nggak anjurkan. Tetapi kalau buat ternak ini masih bisa. Nah, eh, mungkin teman-teman ngira kalau seperti itu buat ternak bagaimana? Wong indukannya nggak bisa bunyi. Nah, anakannya kalau di master bisa, karena apa? Kita suaranya tenggorokannya masih normal. Kalau ini kan udah cedera karena cacat karena sesuatu hal tadi ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya sendiri di sini pernah punya beberapa kali saya jual dipakai orang ternak juga, laporannya juga ada yang bodoh kayak gitu. Itu tergantung rezeki masing-masing juga. Kalau buat ternak seperti itu, kalau buat kicauan memang sulit ya. Bahkan sekitar 4 tahun yang lalu saya juga pernah ditawari burung prestasi yang pita suaranya rusak seperti ini. Itu nggak saya ambil teman-teman, karena apa? Yaitu tadi harganya udah mahal, terus dia disembuhin aja sulit. Ya berbagai pertimbangan akhirnya saya biarkan. Setelah saya tanya setelah beberapa bulan kemudian, ternyata burungnya tetap seperti ini. Nah, yang pertama itu loh, ini masih pertama. Dan yang kedua, faktor kedua biasanya ilatnya itu hilang. Ilat itu lidah ya, lidahnya hilang. Kok bisa Om Sis? Mungkin teman-teman seperti itu. Nah, ada sedikit kasus ya teman-teman ya. Jadi kerobong, murai batu kan kebanyakan di kerobong. Nah, kerobongnya itu ada benang-benang kerobong yang terurai. Ketika dia malam atau dikira makanan, dia menyambar-nyambar. Akhirnya lidahnya itu kecantol. Nah, benar ini kasus ada ini teman-teman. Nah, ternyata kalau saya belum ngalami ya teman-teman ya. Ada 2 yang curhat pada saya, ternyata lidahnya itu nyantol di itu, di apanya teman-teman, di benangnya itu memang benar ada. Burungnya apa nggak mati, cuma berdarah-darah. Jadi berdarah semalaman, terus akhirnya dia ternyata besok paginya suaranya udah hilang seperti ini. Dan ya memang sulit karena lidahnya itu hilang permanen kayak gitu teman-teman. Nggak bisa kicauannya ya seperti ayam seperti itu teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau itu penanganannya bagaimana? Kalau itu ya, nah kurang lebih ya seperti itu teman-teman ya. Jadi yang pertama faktor makanan yang banyak terjadi berupa serangga. Yang kedua disebabkan oleh lidahnya yang terluka atau copot tadi teman-teman. Kalau udah seperti itu memang sulit ya. Jadi kalau saya sendiri memang bagus nggak bagus memang saya jual, cari untung saja. Tapi kalau untuk teman-teman memang kalau udah seperti itu ya sulit tadi. Ya kalau laku dijual aja di erok nih, kalau masih sayang ya dirawat aja. Yang penting burungnya sehat, pasti seberapapun harganya pasti laku ya. Dan saya sampaikan yang punya video ini sabar aja. Oke teman-teman ya, sekian dulu semuanya dari pengalaman saya. Mungkin ada masukan, nanti silahkan ditulis kolom komentar ya. Oke sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa nanti.